Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada modul satu, yaitu modul Heat Exchanger. Jadi pada modul satu ini khususnya kita akan mencoba simulasikan peralatan-peralatan penukar panas seperti heater dan cooler. Untuk kasus satu-satu heater, jadi kita akan merancang atau mensimulasikan heater dengan kondisi umpan seperti berikut dan juga ada komposisinya yang akan kita tentukan adalah I atau panas yang dibutuhkan pada I hot ya atau panas yang dibutuhkan oleh heater untuk menaikkan suhu bahan ini menjadi 1150 Fahrenheit yang semula bahannya itu ada tiga, yaitu eh, FFH2 yang berisi hidrogen dan juga metan itu pada temperatur 86 derajat Fahrenheit, kemudian toluen, tol di sini eh, temperaturnya 131 Fahrenheit dengan eh, stream bahan bahan pada stream tersebut adalah toluen dan sedikit benzen 0,0001 benzen mol fraksinya. Kemudian residual gas, air gas di sini pada temperatur 160, kemudian eh, di sini berisi eh, gas ya, seperti hidrogen 41%, metan 57%, kemudian ada sedikit benzen dan toluen. Ya, ini adalah flow sheet yang akan kita apa, eh, simulasikan. Ya, jadi tadi delta P untuk heat exchanger atau heaternya itu adalah 80 psi dan fluid package yang kita akan pakai adalah tank Robinson. Ya, langsung saja kita masuk ke HYSYS, buka case baru, dan klik new. Kemudian setelah kita masuk ke jendela utama HYSYS, di sini pertama-tama kita akan memilih komponen list atau daftar bahan yang kita akan simulasikan. Namun sebelumnya nanti kita akan menyesuaikan unit proses atau apa unit dari semua variabel yang kita pakai. Komponen list seperti yang kita tahu di sini ada hidrogen, metan, benzen, toluen, dan bipenil. Jadi kita masukkan hidrogen, metan, benzen. Kita tuliskan hidrogen, kemudian metan, benzen, kemudian setelah itu ada toluen dan bipenil. Dan toluen, bipenil, ya. Jadi lima bahan ini sudah kita masukkan, kemudian kita masuk ke fluid package. Di sini kita akan memilih metode perhitungan atau kumpulan eh, persamaan termodinamis yang akan dipakai untuk mensimulasikan eh, kasus kita. Caranya klik add, kemudian kita pilih Peng Robinson sesuai fluid package yang ada di modul. Setelah dipilih, setelah statusnya oke, berwarna hijau, kita bisa masuk ke simulation environment. Di sini klik, disinilah nanti kita akan mensimulasikan atau memasukkan flow sheet. Ya, ini bisa kita drag and drop, bisa di sini. Ya, jadi yang akan kita butuhkan itu ada dua alat. Yang pertama mixer dan juga heater. Kita masukkan mixer, mixer itu adalah yang ini ya, mixer. Kemudian di mixer ini terdiri dari tiga inlet FFH2, tol, dan air gas, dan satu outlet yaitu M1 out. Ya, kita masukkan inletnya, kita ketikkan inlet di sini stream yang pertama adalah FFH2, FH2, kemudian kita masukkan lagi tol dan residual gas, kemudian outletnya adalah M1 out,
Mungkin ini kita kasih nama mixer satu. Ya, di sini masih statusnya kuning, not solved. Nah, ini kita harus memasukkan apa? eh, Informasi dari ketiga inlet yang kita masukkan, FFH2, toluen, dan airgas. Kita lihat lagi di sini. Di FFH2 itu temperatur, pressure, dan molar flow-nya sudah ditentukan di sini. Jadi temperatur 86, pressure 625 PSIA, molar flow-nya 484 pon mol per jam. Ya. Jadi di sini mungkin kita uh, lihat dulu satuannya, kita ganti coba field ya. FFH2 ini kita masukkan uh, temperaturnya yaitu 86, pressure 625, molar flow 484. Temperatur 86 Fahrenheit, temperatur pressure 625 PSI, kemudian molar flow adalah 484 pon mol per jam. Kita harus memperhatikan satuannya di sini, 484 pon mol per jam sudah sama. Kemudian berikutnya kita harus masukkan komposisi. Di sini terlihat bahwa pada statusnya unknown composition, artinya kita belum memasukkan komposisi yang diperlukan pada stream FFH2. Ya. Yang lainnya tidak perlu diisi. Nah, ketiga variabel ini cukup untuk eh, dipakai untuk melakukan perhitungan pada aspen. Kemudian komposisi, pada komposisi di sini kita masukkan sesuai komposisi yang ada di FFH2 yaitu hidrogen 0,97. Ini mungkin bisa kita copy ya. Metan 0,03 dan 0 pada material lainnya. Nah, di sini kita bisa melakukan edit ya, atau kita bisa tulis langsung edit, kemudian sini kita sudah masukkan hidrogen 0,97, metan 0,03, yang lainnya 0, sehingga fraksi mol atau mol fraction-nya di sini totalnya 1. Artinya sudah 100% kita masukkan. Klik OK, maka dia akan berubah statusnya sekarang menjadi OK dan berwarna hijau. Artinya kita sudah memasukkan informasi pada FFH2 di sini. Kemudian kita akan masukkan informasi pada toluen. Pada toluen ini 131 Fahrenheit. Kemudian pressure-nya adalah 697 PSIA, kemudian eh, molar flow-nya 370 ton mol per jam, 70 ton mol per jam. Kemudian komposisinya ini tinggal kita copy atau bisa dimasukkan satu persatu. Ya, di sini terdapat benzen dan toluen. Tapi sebagian besar toluen, yaitu 99%-nya toluen. Ya. Kemudian yang terakhir air gas. Air gas di sini 160, 600, dan 3990. Kita bisa masukkan di air gas. Ya. Kemudian pada komposisinya, itu air gas adalah berikut komposisinya. Edit, dan masukkan angka atau komposisi dari masing-masing gas yang ada pada air gas atau residual gas, yaitu hidrogen 41%, metan 57%, lainnya benzen dan toluen. Klik OK, maka kita sudah menyelesaikan mixer. Jadi kita tidak perlu memasukkan apapun, informasi apapun pada M1 out, karena ini merupakan hasil prediksi atau hasil perhitungan dari Aspen HYSYS. Kemudian di mixer sendiri pada parameter sebenarnya kita bisa lihat di sini tidak perlu kita masukkan informasi tambahan karena mixer ini tugasnya hanya untuk uh,
mencampurkan saja. Jadi dia akan menghitung, kita lihat di sini M1 out atau outlet dari mixer itu sekarang sudah terhitung bahwa power phase-nya sekitar 0,91, jadi 91%-nya itu adalah gas. Kemudian temperatur campurannya itu menjadi 146 Fahrenheit, kemudian molar pressure-nya menjadi 600, dan molar flow-nya merupakan gabungan dari semuanya. Kemudian yang harus kita masukkan adalah heater. Ya, heater kita masukkan, pilih heater pada palet, dan masukkan kepada flow sheet, klik dua kali di heater. Sini inlet kita perlu memilih M1 out karena ini akan masuk ke dalam heater, yaitu outlet dari mixer. Kemudian di outlet kita namakan H out, H1 out atau H out, boleh. Energi kita namakan Q out. Ya. Nah, di sini ada keterangan unknown delta P. Jadi kita harus memasukkan data delta P seperti pada soal delta P heater adalah 80 PSI. Kita masukkan pada bisa kita masukkan pada parameter ya. Jadi delta P-nya adalah 80 PSI. Kemudian kita harus memasukkan satu lagi eh, informasi pada heater ini, baik itu duty dari heaternya atau panas yang dibutuhkan heater, atau panas dari temperatur target. Nah, temperatur target itu bisa kita masukkan pada H1 out, berarti outlet dari heater. Bisa kita masukkan di sini pada apa? Pada modul kita ketahui bahwa kita akan menaikkan suhunya menjadi 1150 Fahrenheit. Kita masukkan di sini temperatur H1 out 1150 Fahrenheit. Maka statusnya sekarang sudah menjadi oke. Dan kalau kita lihat di parameter, sekarang duty-nya itu akan otomatis diprediksi oleh Aspen, yaitu sekitar 6,8 kali 10 pangkat 7 BTU per jam. Nah, kalau kita lihat pada outlet H1 out sekarang, maka dia akan otomatis menghitung bahwa pressure ada apa? Pressure drop tadi kita masukkan 80 dari 600 hingga menjadi 520. Kemudian molar flow-nya tetap, mass flow-nya tetap. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada temperatur yang kita masukkan tadi, temperatur target sebesar 1150 Fahrenheit. Nah, kalau kita lihat komposisinya di sini uh, hidrogen itu sekitar 0 atau 44%, 47% metan, 0,8% benzen, 7,7% toluen, dan 0 bipenil. Ya, oke. Kemudian kita juga bisa eh, melihat eh, report atau analisis hasil dari yang kita simulasikan dengan cara mengklik kanan pada setiap stream. Ini kemudian kita temukan show table. Ya, ini merupakan tampilan report dari FFH2 bahwa temperaturnya sekian, pressure-nya sekian, molar flow-nya sekian. Dan begitu juga untuk H1 out, kita bisa masukkan table untuk H1 out kanan, kemudian show table. Ini adalah uh, report untuk H1 out. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa menggunakan workbook di sini. Workbook. Kemudian di sini kita akan bisa melihat semua laporan dari material stream, mulai dari FFH, poluen, residual gas, M1 out, H1 out. Nah, kemudian kita juga bisa melihat komposisi dari setiap material. Nah, yang biru-biru ini biasanya adalah merupakan data input yang kita masukkan tadi, kemudian yang hitam ini adalah hasil prediksi atau perhitungan dari aspek. Ya, kita kembali ke uh, Flowsheet. Ini adalah hasil simulasi untuk modul atau kasus 1.1, yaitu HITA. Mungkin itu saja
untuk kasus 1.1 saya harap mudah dipahami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.